Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajri Fadli Akbar, biasa dipanggil Fajri dengan NIM 10225001007. Lalu di sini saya akan membuat tugas 2 yaitu Data Control Language atau DCL. Eh, di sini di soal nomor 1 kita diminta untuk mempersiapkan database dan data. Jadi kita diperbolehkan untuk menyiapkan kode terlebih dahulu untuk nama database, table, dan isi tabelnya. Ya. Lalu juga menggunakan nama dan NIM sendiri sebagai salah satu data. Jadi saya sudah membuat database-nya, database DB kampus dengan menggunakan NIM, lalu ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai, dan juga memberikan isi kepada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Nah, di tabel mahasiswa saya sudah menggunakan uh, NIM saya dan nama saya. Lalu setelah itu di nomor 2 kita diminta untuk membuat dua user dari nama mahasiswa. Untuk nama mahasiswa sendiri kita diminta untuk menggunakan nama depan dan nama belakang sendiri. Nah, karena nama saya Fajri Fadli Akbar, maka kita menggunakan Fajri dan Akbar. Jadi Fajri at localhost, lalu Akbar at localhost. Nah, di sini karena memakai create user, jadi kita memakai create user dulu untuk membuat user. Jadi kita memasukkan sesuai yang tadi, berarti tanda kutip Fajri at localhost. Nah, ini tuh untuk membuat user dari nama si Fajri ini. Terus juga diminta untuk memberi password pada setiap user. Nah, jadi untuk membuat password sendiri kita menggunakan identified by, lalu kita masukin password yang kita mau. Oh, Oke. Nah, lalu kita juga membuat untuk user Akbar. Kita salin saja ini. Lalu kita mengganti nama Fajrinya jadi Akbar. Dan kita run. Oke, masuk. Nah, di sini eh, bedanya tuh create user Fajri dan create Akbar. Fajri itu berperan sebagai operator entry datanya. Sedangkan untuk Akbar itu gunanya untuk berperan sebagai pembaca data. Setelah setelah kita membuat user dan passwordnya, lanjut ke 03 yaitu privilege level table. Berikan akses berbeda untuk masing-masing user pada table mahasiswa lalu buktikan dengan ya. Nah, di sini kita ada user John dan John itu nama depan dan nama belakang, berarti user Fajri hanya menekan insert dan user Akbar hanya menekan select. Nah, di sini juga ada keterangan nih, grant per table, berarti kita menggunakan grant untuk di nomor 3 ini. Nah, kita mulai dulu dari user Akbar, Fajri. Nah, karena Fajri itu tadi menggunakan insert, jadi kita pakai dulu grant insert. Jadi ini tuh memberikan hak insert saja on on TB kampus, kita ambil dari database kampus dari tabel nama siswa. Tuh Fajri kelas Nah, jadi Fajri hanya boleh menambah data khusus pada tabel mahasiswa di database ini. Nah, lalu diberikan ke user Fajri untuk mencoba select, update, atau delete, akan ditolak akses
akses DNIT, lalu kita enter. Taruh. Nah, lanjut untuk yang kedua, user do, itu Akbar, punya select. Kita tinggal salinin aja. Nah, di sini tuh bedanya kita menggunakan select, jadi insarnya diganti dengan select. Nah, di sini juga pada dengan Akbar. Kita ajarkan, oke. Nah, jadi tuh eh, ini hanya memberikan select saja, sama kayak insar hanya memberikan itu saja. Jadi si Akbar hanya boleh membaca data khusus pada cabang mahasiswa di database kampus. Ya, untuk eh, jadi diberikan kepada si Akbar untuk mencoba insert that eh, atau delete akan ditolak akses DNIT. Oke, sudah dijalankan. Oke, setelah itu kita dimintakan untuk membuktikan dengan query pengujian. Nah, karena di sini tuh diminta untuk menggunakan CLI, eh, saya saya sudah menyiapkan terminalnya dan sudah men-setting Laragon Bima SQL, SQL 833 bin sesuai dengan link YouTube yang pertama. Nah, di sini kita menggunakan sebentar. Oh iya, di sini ada yang kurang. Jadi karena ingin membuat ulang privilege di memori MySQL, eh, jadi kita perlu flush privilege di koma. Nah, ini agar perubahan migrantnya langsung aktif. Kita oke, udah ke update, baru kita masuk ke uh, usernya Fajri. User Fajri. Oke, enter. Nah, masukin password yang telah kita bikin tadi. Nah, udah masuk nih. Kalau mau lihat database-nya kita tinggal lihat database database itu koma. Nah, muncul. Nah, sekarang kita eh, diminta untuk menampilkan John berhasil insert data mahasiswa. Harus berhasil. Nah, eh, di sini kita menggunakan insert into DB kampus 10.02.5.0.1.7 titik dari tabang mahasiswa. Terus kita ambil dari tabel mahasiswa tadi kolomnya juga terus juga profit. Nah, di values kita isi values. Nah, nimnya bebas mau apa aja. Jadi datanya itu bebas mau isi apa, pokoknya jangan lupa tanda kutipnya. Nah, habis itu nama misalnya tes panci aja deh. Terus jurusannya teknik informatika macam 2025 PK-nya misalnya 3 tutup kurung titik koma baru kita enter. Nah, query oke, berarti berhasil.
karena udah berhasil, lalu kita minta John ditolak melihat data mahasiswa, akses di unit. Error nih. Nah, kali ini kita memakai select. Kita coba bukan select. Ini nama ini, kita cek. Oke. Nah, nama database dan kolom mahasiswa. Klik kolom. Nah, error. Eh, ini karena si Fadri ini tidak punya privilege select-nya. Nah, habis itu kita mau uji si user Akbar. Jadi kita keluar, exit, kita bersihin dulu. Nah, kita login ke Akbar. My SQL user Akbar. Oke, enter, masukin passwordnya. Nah, setelah itu uh, kita cek, udah berhasil melihat data mahasiswa. Nanti kita pakai select. Coba yang select dulu berarti. Select. Oh, dari kampus. Udah sampai 25 7 titik mahasiswa koma. Nah, ini menguji selectnya sebagai si Akbar. Nah, harusnya berhasil karena privilege-nya selectnya sudah diberikan, privilege selectnya sudah diberikan. Coba enter. Nah, keluar tabelnya. Setelah itu kita oh ini sudah dimasukin tadi, karena udah dimasukin juga tadi sebelumnya Budi ini. Terus juga ini setelah ini. Jadi Budi ini sudah dimasukin juga tadi. Ini makanya ada Budi. Nah, lalu habis itu uh, untuk mencoba ditolak insert, kita pakai insert. Ini harusnya error. Insert into object perfect mahasiswa jadi ini oke. Masukin data lagi sama lihat deh. Jangan lupa tutup kurung, tanda kutip, masukin nama tes dari tes lalu jurusan sistem informasi. Setelah itu sudah ini jurusan angkatan 2020 ini saja, TK3. Koma, entar. Nah, error. Jadi error karena si Akbar ini nggak punya privilege dari insert. Ya, kita lanjut ke nomor 4 di privilege level kolom. Nah, sini diminta untuk tambahkan hak akses kolom spesifik untuk user kedua pada tabel mahasiswa. User kedua di Akbar. Cabut dulu select penuh jika ada dengan akses kolom tertentu saja. Oke. Nah, karena
diminta untuk cabut dulu select penuh dari Akbar. Kita cabut dulu. Em, Kalau untuk mencabut ini di bawahnya di nomor 5 ada pakai revoke. Nah, jadi revoke select on db mahasiswa from Akbar. Nah, jadi ini mencabut hak selek penuh dari si Akbar pada tabel mahasiswa di database kampus. Nah, harus dicabut dulu sebelum memberikan akses kepada kolom tertentu. Setelah itu, eh, selainnya Akbar sementara tidak bisa akses kolom apapun. Oke, titik koma, bentar, ada yang salah. Oke, kutipnya, bentar. Nah, setelah itu kita memberikan akses kepada ganti dengan akses kolom tertentu. Jadi kita mengganti kolom akses tertentu itu. Jadi di sini kita memakai grant lagi, grant select, tapi dengan eh, NIM hanya dibatasi dengan NIM nama dan jurusan. Nama, jurusan, kolom, kolom IPK, kolom IPK DB kampus. Akbar. Titik koma. Jadi hak seleknya dibatasi hanya pada kolom NIM, nama jurusan, pada database kampus di tabel mahasiswa. Jadi Akbar bisa select kolom, select IPK atau select akan ditolak akses akses D-nya. Jadi baru kita jalankan. Oke. Nah, untuk menerapkan perubahan privilege kolom kita menggunakan lagi plus privilege komentar komentar. Nah, setelah itu kita juga kita uji lagi ke terminal tadi di uh, user Akbar. Nah, jadi ini karena udah Akbar ya, paling kita lihat dulu. Sudah sip, clear. Oke, kita masuk lagi MySQL user Akbar. Oke, Akbar, Akbar. Saya memakai 2025 itu karena saya angkatan 2025. Nah, jadi habis itu maaf, dia berhasil. Nah, baru kita cek yang bagian P-nya. Nah, jadi karena tadi pakai select, kita cek juga select. Karena dibatasi, oh maaf,
select, kita nggak langsung select from, jadi kita pakai uh, beberapa kolom karena dibatasi tadi, name, nama, jurusan, dan ini harus berhasil karena di soal diminta untuk berhasil. Oke, kampus sebagai tujuh dari kolom yang sesuai kita jurusan koma yang berhasil. Nah, kita akan menampilkan kolom name, nama, dan jurusan saja. Oke, lanjut ke uh, bar ditolak melihat IPK, akses domain, error. Nah, jadi kita diminta untuk memperlihatkan IPK saja. Select IPK from, sama seperti tadi, cuman beda di IPK saja. Harusnya error, harus error sih. Enter. Nah, error. Nah, jadi kolom IPK tidak termasuk dalam privilege-nya tadi karena kita nggak memasukin IPK-nya. Makanya yang ini error. Lalu selanjutnya itu ada Akbar ditolak melihat semua atribut pakai select from mahasiswa. Terus di next. Jadi di sini kita mengikuti select, kita pakai select from di kampus mahasiswa. Oke. Nah, harusnya juga error karena ini akan harusnya menambah semua, tapi kita hanya mau mengambil 3 ini saja. Enter. Nah, error. Jadi select bintang itu mencakup semua kolom IPK dan angkutan yang tidak diizinkan. Nah, lanjut untuk nomor 5. Nah, revoke dan audit. Nah, di sini cabut hak akses dari kedua user lalu audit hasilnya dengan show grants. Nah, di sini juga ada keterangan revoke plus show grants. Nah, jadi di sini tuh uh, kita diminta untuk cabut privilege Fajri dari level table-nya. Nah, jadi revoke, insert, on, terus mahasiswa, stop, Fajri. C, Nah, nah, jadi ini akan mencabut hak insar dari si Fajri secara spesifik sesuai uh, privilege yang diberikan di tax 3 tadi. Nah, untuk revoke all tidak bisa dipakai karena privilege Fajri itu ada di level table, bukan level database. Nah, uh, di akhir Fajri akan kehilangan hak insertnya. Mencoba insert pada saat mencoba insert akan ditolak akses dan jenis. Nah, udah kita arahkan. Lalu kita mau ini lagi sama seperti ini kita cabut untuk Akbar, kita cabut privilege si Akbar dari level kolom, beda sama Fajri tadi. Kalau Fajri tadi itu
eh, privilege-nya pada level table, kalau Akbar level kolom. Nah, jadi kalau untuk si Fajri tadi, kita pakai revolve, insert, select ya tadi. Ya, select, terus masukin yang tadi, ini. Ya. Nah, on database eh, kampus produk sama titik mahasiswa. Lalu from Akbar, enter. Nah, nah, jadi ini mencabut hak select dari si Akbar, terus harus spesifik penyebutannya karena dia udah tadi tuh bukan keseluruhan, jadi kita sebutin spesifiknya eh, atau privilege-nya kolom, level kolom. Eh, Lalu revoke all-nya tidak bisa dipakai karena privilege Akbar ada di level kolom dari 4, dari tab 4. Nah, eh, jadi Akbar akan kehilangan semua akses. Terus ketika dia mencoba select, select apapun itu akan ditolak oleh akses DNS. Terus juga kita perlu menerapkan pencabutan privilege juga. Jadi kita pakai flush lagi privilege. Jadi command enter. Nah, nah, setelah itu audit menampilkan untuk menampilkan hak akses Fajri dan juga hak akses Akbar. Jadi kita pakai show grants, show show grant for nanti dulu deh, cek bagian command total. Ini yang salah. Show grant for, oke, terlantar. Nah, aku bahas seperti ini. Lalu untuk si eh, Fajri Akbar for di koma enter. Nah, itu Akbar. Nah, setelah itu kita setelah showgrants untuk Najibin Akbar, kita disuruh untuk ini juga show di eh, terminalnya. Nah, kita login dulu ke Fajri dulu deh, biar berurutan. Ini exit, clear, SQL, user Fajri, oke, enter, password, Fajri, 25, enter. Nah, kita sudah itu kita itu ditolak insert data, akses denied. Nah, di sini kita pakai insert input dari kampus simpan dulu tujuh dari tabel mahasiswa.
Kita masukin dan masih bebas. Tuh, tes. Untuk klik tes. Revoke. Teknik elektro angkatan 2005. BK-nya ya elektro susah. Nah, elektro susah 2 misalnya. Di koma. Nah, ini harus error. Kalau di soal itu harus error. Coba, sorry. Ya, oh, sini salah. Oke, hmm, mantap. Aduh, se- kita jalan. Harusnya gagal. Nah, error. Karena di sini tuh privilege insert sifat sudah dicabut dengan revoke insert tadi. Nah, lalu kita juga eh, coba Akbar ditolak melihat data. Berarti kita pakai eh, select name nama jurusan from ada nggak ya? Ini profil kampus mahasiswa titik koma. Nah juga ini harusnya error. Eh, Nah error karena eh, si privilege select kolom akbar ini udah dicabut juga dengan revoke select ini nama jurusan. Nah jadi berakhir sudah tugas saya di tugas 2 ini. Jika ada salah, saya minta maaf. eh, Jika saya ada salah kata, salah codingan, atau salah yang tidak mengenakan hati, saya minta maaf. Mungkin segini dulu. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.